Swastiastu. Om Swastiastu. Jumpa kembali kita di podcast Puspeng Berbincang, Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Hari ini kita hadir bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bapak Fajar Nugroho Adi STMSC. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Bapak. Selamat siang Om Swastiastu. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan implementasi layanan elektronik yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan kebetulan baru saja di launching tanggal 25 Januari 2024 yang lalu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Fajar bagaimana pelayanan elektronik yang dilaksanakan oleh kantor kita? Layanan elektronik sebelumnya di kementerian itu ada 4 sebenarnya. Sebelum implementasi secara full, yaitu tanggungan elektronik, informasi, pengecekan, dan ZMP. Namun demikian, setelah penerbitan Permen ATR nomor 3 tahun 2023 untuk penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah, itu dimulai untuk seluruh layanan pertanahan di Indonesia. Baik. Nah, untuk uji cobanya, pilotingnya itu ditunjuklah Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Nah, Kota Denpasar implementasi full elektronik itu pada 25 Januari, mulai dari kegiatan jual beli, roya, semua layanan pada akhirnya menghasilkan sertifikat elektronik untuk masyarakat. Urgensinya seperti apa? Urgensi dari layanan pertanahan elektronik ini adalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem layanan pertanahan sebelumnya atau analog. Sebagaimana kita kemarin ketahui, ada beberapa kasus viral di mana pemilik tanah tidak merasa melakukan layanan pertanahan, ternyata sertifikatnya sudah beralih. Nah, artinya di situ ada sebuah kelemahan di dalam layanan pertanahan, sehingga kementerian mengusulkan salah satu solusinya adalah dengan layanan elektronik. Nah, layanan elektronik ini satu, subjeknya divalidasi, objeknya divalidasi dengan NIB sebagai ID tunggalnya. Terus untuk bisa dicatatkan layanan elektroniknya itu, data spasial dan data tekstualnya juga harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi tujuan atau urgensi dari layanan elektronik ini adalah untuk meningkatkan keamanan daripada data pertanahan itu sendiri. Termasuk akurasi status kepemilikan hak atas tanah seseorang. Korelasi layanan elektronik dengan sertifikat elektronik ini seperti apa Pak Kakak? Masyarakat mengetahui bahwa BPN itu menghasilkan sertifikat sebagai produk dari layanan kita. Peralihan, jual beli, hibah, waris, seluruh layanan pada akhirnya muaranya sertifikat. Ketika Kantor Pertanahan Kota Denpasar sudah diimplementasi secara penuh tanggal 25 Januari yang lalu, itu artinya seluruh produk yang dihasilkan itu sudah menggunakan format sertifikat elektronik. Tidak ada lagi format sertifikat belangko hijau. Itu analog ya. Betul. Kelebihannya seperti apa? Beberapa kelebihan dari sertifikat elektronik ini, yang pertama itu dia paperless. Tadinya bentuknya buku berhalaman-halaman, sekarang satu lembar kertas. Terus kemudian tentu saja datanya tervalidasi, tersimpan menggunakan blok data yang tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali diberikan kewenangan untuk melakukan
penambahan catatan. Keamanannya juga dijamin dengan misalnya hasil cetaknya itu sekarang digunakan secure paper. Secure paper. Seperti halnya kita membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Adanya hologram atau apa gitu ya? Jadi Mungkin bisa dijelaskan kembali, ini menarik. Secure paper Ada yang dimaksud contoh tadi sebenarnya. seperti apa? Secure paper yang digunakan untuk hasil cetaknya sertifikat yang baru ini, di dalamnya itu kita menggunakan serat-serat uang. Oke. Di dalamnya ada serat yang digunakan seperti halnya pada uang kertas. Terus kemudian ketika dilihat, diterawang dan Diraba. disina, iya itu Kayak persis ini ya, seperti kita itu. ngecek uang asli atau tidaknya ya. Ada contoh yang bisa kita tunjukkan ke masyarakat, barangkali Pak Kakan bisa tunjukkan. Ini salah satu contoh belangko sertifikat yang baru, ini produknya. Ya. Nah, ketika diraba ini lebih tebal, Ya. ya kan? Ketika diterawang, ini ada kelihatan ini ya, logo-logo logo BPN. BPN. Kemudian juga ada gambar ukur ya. Ketika menggunakan kaca pembesar itu, ini garis sidik jari ini berupa kalimat. Alright. Terus kemudian ketika digunakan sinar ultraviolet, seperti halnya kita mengecek keaslian uang. Nah, di sini tuh ada serat-serat uangnya, Oke. serat uang, dan ini ada Logo BPN. hologram Iya. Hologram BPN. BPN, logo BPN, dan di sini juga ada hologram dan kotak khusus. Ketika ini digunakan kaca film khusus dari Peruri, itu ada sesuatu di dalamnya. Ya, artinya ini Tingkat secara security security-nya tinggi sekali. Betul, Iya. betul. Nah, sekarang lebih bolak-balik. Terus kemudian untuk mengecek keasliannya itu kita menggunakan QR code-nya, Ya. sehingga salah satu yang kita utamakan adalah peningkatan keamanan daripada sertifikat itu sendiri. Baik, ini yang dimaksud oleh Pak Kakan tadi barusan adalah secure paper ya. Betul. Baik. Kemudian apakah pemegang hak ya harus memiliki cetakan secure paper sertifikat elektronik nih Pak Kakan? Ketika kita berbicara transformasi digital, Ya. tentu tingkat literasi digital masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke itu bervariasi. Ya. Tidak seluruh masyarakat berada pada halaman yang sama tingkat literasi digitalnya. Nah, untuk menjajaki masa transisi ini, maka dapat dibuatkan hasil cetaknya. Tetapi sebagaimana di dalam Permen 3 tahun 2023 itu, sebenarnya yang disebut sertifikat aslinya itu adalah yang di HP. Iya, PDF yang tersimpan di dalam berangkas elektronik akun pemilik. Oh. Tetapi pada masa transisi ini dapat dibuatkan cetakannya menggunakan secure paper tadi, karena pada prinsipnya subjek sudah divalidasi, objek sudah divalidasi juga, data spasial yuridis sudah divalidasi. Data ini sebenarnya sudah tersimpan di dalam database kementerian. Nah, masyarakat untuk tangible-nya maka dibuatlah hasil cetaknya. Baik. Nah, terkait dengan lembaga perbankan ya, Pak Kakan, apakah saat ini lembaga perbankan sudah bisa menerima sertifikat elektronik sebagai jaminan suatu pinjaman hutang yang diajukan oleh masyarakat? Sekiranya mungkin ini ada masyarakat yang ingin menyekolahkan untuk usahanya, mungkin seperti itu ya Pak Kakan ya. Nah, konsekuensi sebagai kantor pertanahan yang ditunjuk pertama, memang kami sedikit effortnya itu lebih kuat
untuk mensosialisasikan kebijakan kementerian yang baru ini. Kami melakukan sosialisasi pertama itu otomatis ke mitra-mitra terlebih dahulu. Mitra PPAT dan juga mitra perbankan. Karena mereka ujung terdepannya dan mereka juga sebagai ujung pertama yang menggunakan produk kita. Nah, ketika kita melakukan sosialisasi kepada perbankan, di awal pasti ditanya dulu, ini sertifikat apa? Ya. Kita sampaikan bahwa ini sertifikat format baru, terus kemudian bahwa ini sudah ada dasar hukumnya, sehingga alhamdulillah tidak lama setelah implementasi itu kami sudah menghasilkan sertifikat elektronik edisi kedua yang membebankan hak tanggungan. Jadi sudah artinya sudah bisa diterima oleh lembaga perbankan. Betul. Bahkan edisi kedua hak tanggungan kami sudah ada juga edisi ketiga royalnya. Jadi artinya sertifikat format baru ini, sertifikat elektronik ini sudah aktif dan diterima oleh masyarakat dan juga lembaga-lembaga sebagai pengguna dari sertifikat. Ya, jadi mungkin begini Pak Kakang, tidak semua masyarakat itu bisa menerima langsung dengan adanya kebijakan baru ini berupa sertifikat elektronik. Karena banyak di daerah yang masih belum mengerti. Betul. Bahkan masih terkesan membingungkan ya. Oh, ini kalau misalnya saya pegang yang analog, ini masih berlaku atau tidak? Ataukah kalau misalnya saya pegang yang baru dengan kebijakan yang baru, ini seperti apa ke depannya? Nah, perlu mungkin ada effort ke masyarakat seperti apa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kantor kita sebelumnya. Kami melakukan sosialisasi terus-menerus dan mencoba menjembatani antara kelompok masyarakat yang memang literasi digitalnya belum mencapai sejauh itu sampai memang yang literasi digitalnya sudah paham. Ya. Nah, itu kita tidak boleh abaikan salah satu sekalipun. Nah, oleh karena itu kita sampaikan kepada masyarakat seperti halnya kemarin kita di tahun 97 menerbitkan sertifikat format baru. Ya. Kita tidak ada penarikan, kita tidak ada penggantian masif belangko bola dunia yang sebelumnya. Ya. Jadi kita sampaikan ke masyarakat, ya kalau sertifikat Anda itu masuk dalam layanan pertanahan, itu maka akan digunakan sertifikat format baru. Sesederhana itu kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kebijakan baru ini adalah menggunakan sertifikat format atau belangko baru. Nah, ketika itu mulai diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat terbiasalah dari yang tadinya hijau menjadi coklat, tadinya buku menjadi satu lembar. Ya. Nah, di saat itu sudah mulai diterima, kita mulai mengedukasi literasi digital lanjutannya. Kita mulai dorong untuk download aplikasi Sentuh Tanahku, terus kemudian mulai dorong untuk verifikasi, karena kebetulan di kantor pertanahan ini diuji coba juga kioske yang baru. Kioske? Iya, itu prototipe dari kementerian yang baru ada 2 juga. Oke, baik. Pak Kakang tadi menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Ya. Nah, ini korelasinya dengan sertifikat elektronik seperti apa Pak Kakang? Masyarakat untuk menyimpan sertifikat itu membutuhkan yang namanya e-wallet atau brankas elektronik. Nah, brankas elektronik atau e-walletnya masyarakat perorangan ini adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Karena kebetulan juga kan aplikasi kementerian yang sebelumnya sudah sangat familiar dan
banyak digunakan adalah Sentuh Tanahku, Ya. sehingga fiturnya disempurnakan. Di situ ditambahkan brankas yang kita bisa cek, yaitu di fitur sertifikat saya. Ya. Karena pada masa perjalanannya itu kan sertifikat yang sudah pernah terbit itu divalidasi untuk subjeknya menggunakan data Dukcapil atau NIK. Ketika data sertifikat itu diintegrasikan dengan NIK, artinya NIK ini sudah punya data sertifikat atau bidang tanah di mana saja. Oke. Nah, aplikasi Sentuh Tanahku itu pemberian akunnya itu sudah terintegrasi dengan NIK, sehingga bisa dikatakan satu NIK itu satu akun, sehingga ketika data terkait bidang tanah tinggal digabungkan di situ, masyarakat bisa mengetahui brankas elektroniknya, sertifikat elektroniknya yang tersimpan menggunakan NIK dia. Oke. Juga di situ ada fitur scan QR code di aplikasi Sentuh Tanahku. Itu bisa digunakan untuk mengecek keaslian dari sertifikat elektronik itu sendiri. Oke. Menariknya ketika aplikasi Sentuh Tanahku itu dipublikasikan, ya, tentu tidak semua golongan usia masyarakat itu memahami. Ya. Saya nggak jauh-jauh deh. Saya contohnya ambil misalnya kita ke Malaysia. Golongan usia 50 tahun ke atas itu rata-rata mereka pandai bermain sosmed dibandingkan dengan bapak ibu kita yang seusia mereka, terutama di Indonesia ya. Itu masih banyak yang tidak begitu paham dengan aplikasi. Nah, apakah setiap masyarakat ini wajib punya pemegang hak deh? Itu wajib punya aplikasi Sentuh Tanahku. Baik, sebagaimana tadi kami sampaikan, ini level masyarakat yang memiliki perbedaan literasi yang bervariasi, ini tidak boleh kita kesampingkan satupun. Ya. Jadi ketika ada masyarakat, mungkin nenek-nenek yang boro-boro aplikasi, Ya. kadangkala email, WA pun tidak bisa. Betul. Nah, disitulah fungsi kita membuat cetakan dari sertifikat elektronik tadi itu, Ya. sehingga masyarakat yang tidak memiliki akun itu pun masih bisa mempunyai sertifikat elektronik tadi itu. Uang 100.000 saja ada tangible-nya yang bisa dipegang. Ya. Apalagi ini sertifikat, di mana masyarakat yang mungkin di pedalaman tingkat internetnya masih susah, Betul. itu masih bisa memegang sertifikat yang dipunyai dia. Oke. Tetapi bahwa sertifikat elektronik tadi itu pekerjaan kantor pertanahan menjadi 2 kali lipat, karena tadi harus memvalidasi dan lain sebagainya baru bisa mencatatkan. Ketika sudah direkam datanya, disimpan datanya, divalidasi datanya dengan integrasi antara NIK dan NIB, ya, mau dia dikirim secara elektronik, mau dia dicetak menggunakan security paper, data yang tersimpan ini tetap saja harus valid. Ya. Jadi selain manfaat untuk ke masyarakat, manfaat bagi internal kantor pertanahan sendiri pun dalam hal pengelolaannya ketika sudah sertifikat elektronik ini jadi lebih mudah. Ketika ada layanan turunan, misalnya setelah sertifikat elektronik hasil alih media ini dilakukan jual beli, berarti kan datanya sudah valid Ya. sebelumnya. Tinggal mencatatkan layanan turunan berikutnya dengan lebih cepat. Ya. Cepat, efektif, efisien. Baik. Nah, terkait dengan isu keamanan
data yang saat ini sedang viral ya Pak Kakan ya. Jadi ingin tahu juga nih, gimana sih cara dari teman-teman ya Pak Kakan selaku pelaku langsung beserta jajaran di kantor Kota Denpasar meyakinkan agar masyarakat beralih untuk ke sertifikat elektronik. Seperti apa Pak? Yang patut kita ketahui bersama, sebesar-besarnya sebuah perusahaan, sehebat-hebatnya teknologi keamanan datanya, seperti halnya Google, Microsoft, terus ya banyak lagi lah perusahaan-perusahaan itu tetap aja ada yang menghacking. Tinggal perusahaan-perusahaan sebesar itu, sekelas itu, mereka pasti mitigasi risikonya yang sudah dipertimbangkan dengan matang. Nah, Kementerian ATR BPN saya rasa dalam hal menerbitkan kebijakan barunya pasti sudah dipertimbangkan matang juga terkait mitigasi risikonya. Kebetulan kantor pertanahan Denpasar kemarin ditunjuk juga menjadi lokasi sampel ketika kementerian meng-ISO-kan standar manajemen keamanan informasi. Seluruh proses yang terlibat terkait dengan keamanan informasi kami dicek. Nah, ketika sudah standar dari keamanan informasinya, artinya proses yang di kita itu sudah standar. Ketika standar itu diikuti, otomatis menghasilkan data yang secara tingkat keamanan itu terjamin juga. Gimana misalnya terjadi bencana, terjadi pencurian atau yang sekarang sedang viral itu, mungkin mitigasi yang dilakukan itu adalah backup data. Backup data ya. Nah, itu yang terpenting. Setahu saya di kementerian proses backup data itu sudah rutin dilakukan, disimpan tidak hanya pada satu tempat, sehingga ketika ada gangguan di satu tempat, mungkin istilahnya DRC atau Data Recovery Center-nya itu yang lain bisa membackup ya. Nah, mungkin di kasus yang kita ketahui bersama itu proses backup dari data itu sendirilah yang sedikit banyak menghantui terkait keamanan itu. Tetapi sepanjang kita prosesnya sudah standar, proses pengelolaannya sudah standar, dibantu dengan backup, dibantu dengan mitigasi risiko lainnya, saya rasa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat adalah bahwa data Bapak Ibu sekalian itu aman, secure, tersimpan. Baik, di tengah perbincangan kita tadi, Pak Kakan Kota Denpasar, Pak Fajar menyampaikan bahwasanya sertifikat elektronik itu sudah bisa dipergunakan dengan lembaga keuangan, perbankan ya. Bagaimana dengan lembaga peradilan ketika misalnya muncul ada masalah terkait satu bidang tanah? Nah, berkenaan dengan sertifikat elektronik ini, apakah juga bisa dijadikan alat bukti di pengadilan? Pada saat kami dilibatkan menyusun Permen 3 2023 ini, izin sebelumnya karena kami di kementerian juga, penggunaan data elektronik untuk alat bukti peradilan itu sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat. Khusus untuk data pertanahan yang sehari-hari kita kerjakan, buku tanah ini adalah kumpulan data seluruh riwayat pertanahan yang disimpan dalam blok-blok data. Nah, blok-blok data ini dapat dibuatkan hasil previewnya yang juga dicetak, yang juga disahkan apabila dibutuhkan di lembaga peradilan.
termasuk kepada pihak peradilan misalnya membutuhkan mereka dapat diberikan akses untuk melihat dari data itu sendiri. Jadi yang pertama dapat dibuatkan hasil cetaknya, yang kedua dapat diberikan akses untuk melihat keaslian data di database kita itu sendiri. Baik, menarik banget ya disampaikan oleh Pak Kakan Kota Denpasar ya. Nah ini mungkin ada katakan closing statement mungkin terkait layanan elektronik ya di kantor pertanahan Kota Denpasar. Seperti apa ini Pak Kakan? Salah satu tujuan utama untuk memberikan layanan elektronik adalah adanya percepatan, adanya kemudahan, kemudahan, efektivitas, efisiensi. efektivitas dan efisiensi. Nah, itu sesuai dengan sebenarnya moto layanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Denpasar. Apa itu? Jadi moto layanan pertanahan di Kota Denpasar ini adalah suksme. Suksme. Itu kalau dalam bahasa lokal Bali artinya adalah terima kasih. Terima kasih. Nah ini pasti ada jargonnya, ada Iya. singkatannya ya Pak? Iya, ada akronimnya. Akronimnya apa ini? Suksme itu suka sekali memudahkan. Suka sekali memudahkan. Iya. Baik, Pak Kakan, Pak Fajar Nugroho Adi STMSC, kami mengucapkan terima kasih dari Pusbang SKTP hadir di kesempatan podcast di sore hari ini. Kita berjumpa kembali di podcast Pusbang Berbincang berikutnya. Salam dari kami, Suksme, suka sekali memudahkan. Pusbang SKTP, berbagi ilmu untuk semua.